Nada lalu menengadahkan kepalanya, dan dia langsung berjengkit kaget saat melihat siapa sosok yang ada di hadapannya sekarang. Dia bahkan menjatuhkan nampan yang sedang dipegang olehnya. Untung saja sudah tidak ada gelas ataupun piring di nampan itu. Aduh, kenapa Radit bisa ada di sini? Apa yang dilakukan di sini? Kenapa dia beli makanan di sini? Ini kan jauh dari rumahnya. Aduh, mau apa sih orang ini? Kenapa dia bisa ada di tempat kerja part-time-ku? Berbagai pertanyaan ada di dalam otak Nada yang tak dapat dijawab olehnya. Nada hanya bengong menatap wajah Radit dengan ekspresi kaget dan takut. Ambil nampan ini. Radit mengambilkan nampan yang jatuh di lantai dan memberikannya lagi kepada Nada. Iya, maaf. Nada segera mengambil nampannya, membungkuk hormat, lalu hendak meninggalkan Radit. Tapi tertahan karena suara Radit yang membuka pembicaraan lagi dengan Nada. Kamu bekerja part-time di sini? Tanya Radit sebelum Nada membalikkan badan untuk pergi dari mejanya. Iya, jawab Nada sambil tertunduk dan menggigit bibirnya. Dia hanya berharap supaya Radit tidak marah dan tidak melarangnya untuk bekerja. Sampai jam berapa? Radit bertanya lagi, masih sambil menatap Nada. Jam 7 malam, jawab Nada cepat pada Radit. Ya sudah, jangan pergi kemana-mana lagi. Setelah bekerja langsung pulang, perintah Radit yang dijawab oleh anggukan kepala oleh Nada. Nada pun menghela nafas lega karena Radit tidak memarahinya. Lalu segera pergi dari meja Radit untuk melayani pembeli yang lainnya. Sebenarnya, kafe tempat Nada bekerja sekarang adalah salah satu usaha sampingan milik Radit. Kafe ini memang tidak dikelola langsung oleh Radit. Kafe ini adalah restoran kecil, di mana Radit adalah investor tunggal dari restoran ini. Pengelola kafe ini adalah sahabat dekat Radit saat masih SMP dulu, Tia. Radit mempercayakan restoran ini kepada Tia karena latar belakang Tia sebagai seorang chef pastry. Selain itu, Radit juga ingin membantu Tia yang merupakan istri dari Ando, sahabat Radit juga di SMP, supaya bisa mengembangkan usahanya sendiri. Kafe ini masih berstatus milik Radit selama 10 tahun sejak berdiri. Radit masih mendapatkan bagi hasil dari keuntungan kafe senilai 30%. Setelah 10 tahun berdiri berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Radit dengan Tia, kafe ini akan menjadi milik Tia sepenuhnya. Sampai saat ini, kafe ini sudah berjalan selama 4 tahun. Dan hari ini adalah hari di mana kafe itu berdiri 4 tahun lalu. Karena itu, Tia mengundang Radit untuk hadir dalam acara syukuran ulang tahun kafenya. Radit, siapa wanita itu? Tanya Dimas sangat penasaran dengan wanita yang baru saja disapa oleh Radit. Dimas sudah senyum-senyum kepada Radit ingin tahu siapa sebetulnya Nada. Bukan urusanmu. Radit tak ingin menjawab pertanyaan Dimas dan mengalihkan dirinya dengan mengambil cangkir kopi dan menyerbut kopinya. Hehehe, apa kamu pikir aku tuli, Dit? Namanya Denada kan? Siapa dia? Dia cantik banget. Bolehlah untuk jomblo sepertiku. Ayo kenalkan dia padaku. Dimas sudah melakukan serangan kepada Radit. Dimas yang merupakan sahabat dekat Radit saat SMP memang masih jomblo hingga sekarang. Dimas, Ando dan Radit mereka bertiga adalah 3 sekawan yang selalu bersama saat SMP. Hubungan mereka bukan sekedar hubungan persahabatan biasa, tapi sudah seperti saudara. Hampir tidak ada rahasia di antara mereka bertiga. Walaupun mereka bertiga tidak lagi saling berkomunikasi secara intens seperti dulu saat di SMP, tapi hubungan antara Radit, Dimas, dan Ando masih cukup baik. Mereka bertiga masih sangat akrab. Dan di antara mereka bertiga, hanya tinggal Dimas saja yang belum ada minat untuk menikah. Bukan karena tidak ada yang mau dengan Dimas, tapi sikap Dimas yang playboy, tak ingin terikat dengan wanita membuat Dimas sampai sekarang masih jomblo sendirian. Dimas yang masih jomblo bukan berarti Dimas tidak memiliki wanita di sisinya. Mudah saja bagi Dimas yang merupakan salah satu pemilik perusahaan besar di Jakarta untuk mendapatkan wanita. Setiap malam ada saja wanita yang selalu menemani Dimas, dan mereka bukanlah wanita yang dipilih sembarangan. Dimas selalu mencari perawan untuk menemaninya setiap malam. Dimas hanya mau melakukan apabila wanita yang menemaninya hanyalah perawan.
Walaupun untuk itu, Dimas harus membayar biaya cukup mahal. Dan ini bukanlah rahasia yang ditutupinya dari Radit. Jangan kamu ganggu dia. Cari mainanmu di tempat lain, tapi jangan dia. Radit sudah melotot ke arah Dimas dan dengan tegas melarang Dimas untuk mendekati Nada. Hei, aku tidak bermain-main dengannya. Dia sangat cantik, Radit. Lihat, walaupun tanpa make up begitu, bikin aku panas dingin. Dia berbeda dengan wanita-wanita yang sering bersamaku setiap malam. Bagaimana kalau aku nikahi dia? Apa kamu mau memperkenalkannya padaku? Dimas kali ini sangat serius. Bahkan dia bersusah payah untuk membujuk Radit. Jangan mimpi, lupakan dia. Cari wanita yang lain saja. Radit sudah menunjukkan wajah kesalnya kepada Dimas yang sudah tak tahan ingin mendekati Nada. Hei, ayolah, beritahu aku siapa dia. Kalau kamu tak mau memberitahuku, aku akan mencari tahu langsung pada Tia. Ancam Dimas kepada Radit. Aku serius padamu. Kali ini Radit benar-benar menatap Dimas dengan mata hitamnya yang lekat. Menunjukkan bahwa dia sedang marah lalu melanjutkan kalimatnya. Kalau kamu masih menganggapku sahabat, jangan pernah ganggu Denada. Aku peringatkan kamu, jauhi Denada. Kata-kata Radit yang sangat serius tentu saja membuat Dimas sadar betapa penting wanita yang baru saja ditemuinya untuk Radit. Apa dia selingkuhanmu, Radit? Dimas mengernyitkan dahinya bertanya spontan pada Radit. Tapi tidak mungkin Radit berselingkuh dari Viola. Dimas tahu betul bagaimana hubungan Radit dan Viola. Radit tak mungkin mau bersama wanita lain selain Viola. Lalu siapa Denada? Kenapa Radit menjaganya hampir sama seperti menjaga Viola? Dimas sangat bingung dengan sikap sahabatnya yang tidak seperti biasanya. Tapi tak ada keinginan untuk Dimas melanjutkan percakapan ini. Dia tahu kalau Radit sudah sangat marah dengan rencana Dimas mendekati Nada. Hei, kalian sudah lama datang? Belum sempat Radit menjawab pertanyaan Dimas, Tia sudah datang menyapa kedua sahabat suaminya dengan senyum sumringah dan duduk di kursi di antara Dimas dan Radit. Nada, panggil Tia kepada Nada yang memang hanya satu-satunya pelayan di kafe kecilnya ini. Iya, Bu Tia. Jawab Nada mendekat tanpa memandang dua pria yang duduk di dua kursi yang sama di meja Tia. Ambilkan aku es lemon tea sama muffin cake, pinta Tia, sambil mengeluarkan handphone dari tasnya dan menaruhnya di meja lalu menatap dan tersenyum pada Nada. Ah, jadi panggilan kamu Nada. Bagus banget nama panggilan kamu. Dimas seperti lupa dengan ultimatum dari Radit beberapa detik lalu dan sudah berceletuk dengan senyum sumringahnya. Lalu berusaha mengulurkan tangan pada Nada, tapi langsung ditampik oleh Tia. Heh, lo godain karyawan gue ya? Tia melotot ke arah Dimas. Idih, siapa juga yang mau godain? Dimas melirik ke Tia, lalu secepat kilat menatap ke Nada. Dan tanpa menyerah, Dimas melontarkan pertanyaan. Nada, kamu udah punya pacar belum? Celetuk Dimas dengan tatapan ala playboynya. Hah? Jawab Nada kaget menatap Dimas. Dia lalu melirik ke arah Radit, yang ekspresinya sangat sulit diartikan. Nada, udah kamu pergi ke belakang ambilkan pesananku. Jangan hiraukan temanku ini. Perintah Tia yang sudah gerah dengan kelakuan temannya itu. Baik, Bu Tia. Jawab Nada langsung pergi dari meja nomor 11 itu. Tia, jangan bilang aku playboy di depan Nada dong. Protes Dimas kepada Tia. Dimas sudah benar-benar lupa dengan ultimatum Radit 100%. Bahkan Dimas tak memedulikan lagi kemarahan di wajah Radit. Dimas saat ini sudah seperti pemburu yang sudah menemukan buruannya dan tak ingin melepaskan buruannya lagi. Lagi ngobrolin apa sih? Kok serius amat? Ando yang baru saja datang langsung duduk berhadapan dengan Tia di meja itu. Ini loh yang, si Dimas nih ngegodain Nada. Tia menceritakan masalah Nada pada Ando. Tia sudah menunjukkan wajah kesal karena perbuatan Dimas tadi kepada Nada. Oh, masalah Nada. Jangan digangguin mas. Ando melirik Dimas lalu melanjutkan kalimatnya. Dia itu pacar keponakanku, Dewa. Apa? Dimas dan Radit mengeluarkan kalimat tanya bersamaan dengan suara cukup kencang.